Oke, kalau begitu sekali lagi Piala Arena mana suaranya? Alright, dan ini dia antisipasi yang mungkin bisa dilakukan sama tim Liquid ID nih. Perubahan apa dari segi gameplay yang harusnya ditanggulangin untuk bertemu dengan adanya Gatot Kaca kayak gini, Prof? Ya, itu tadi jawaban dari Carmillanya ya. Kayaknya mereka emang mau team fight dengan durasi yang cukup panjang, apalagi dengan adanya steal dari Widhi dan Carmilla dengan pasifnya juga. Dimana dia bisa memanfaatkan bagaimana pencurian dari physical defense agar nanti Widhi bisa bertahan lebih lama lagi. Karena tadi pas jauh head, shieldnya ternyata tetap tembus. Tetap bisa hilang seketika. Tapi buat sekarang harusnya udah mulai kejawab nih dengan adanya Carmilla. Apalagi Wilderness Blessing, dia akan coba untuk menangin rotasi melawan Baloyski. Dan itu dia, Widhi dengan heal-nya. Dan itu yang ngebuat Baloyski jadi harus lebih berhati-hati loh. Jangan sampai terlalu lama Adupok sama Widhi, karena Widhi akan terus recover HP-nya. Yap, enak banget pastinya buat Adupok. Apalagi ada bala bantuan juga dari skillnya. Sementara kali ini masih cukup terpantau adem di area top lane. Udah saling berbagi juga dari segi experience-nya. Sementara Vincent mendapatkan Scavenger Crab. Yap, dan YSKL bisakah dia selamat? Tidak, karena tertinggal dirinya tadi. Terlambat sepersekian detik membuat dirinya pun menghilang. Wow, early ya yang lagi-lagi. Geek Fam kita tahu bagaimana power dari Julian, Prof. Iya. Dia bisa jadi sebagai pengganti mid laner ya. Karena dia bisa jalan, ngasih damage yang tinggi. Apalagi hanya bermodalkan level yang ketiga. Tapi dengan tumbangnya tadi YSKL ini menjadi sinyal. Kalau misalkan tim Liquid ID harus hati-hati dalam team fight turtle-nya. Karena ada kemungkinan loh kalau YSKL-nya nggak bakal dapetin Netherrealm. Dan juga ya tadi targeting yang dilakukan sama Fabian yang juga Aboy masih belum optimal juga, sementara Widhi ini yang udah saling bertemu dengan Baloyski berkali-kali. Nggak bisa berbuat banyak ya, dia tinggal nunggu team fight sih harusnya untuk Widhi sendiri. Wah, nanggung banget EXP-nya tadi dari YSKL, lihat. Dia bener-bener kayak satu lagi untuk dapetin level yang keempat, dan itu dia Netherrealm. Mungkin team fight akan dijalankan saat lagi. Yap, sementara sekarang mereka semua sudah mulai menampakkan wujudnya untuk bisa mendapatkan karakter turtle yang pertama. Oke, masih di reset sih harusnya ya, tapi The Battle of Retribution akan segera kita lihat bagaimana turtle-nya udah mulai ditarik lagi. Yap, dan sekarang ada satu penalty zone tadi seperti yang dimiliki oleh Aran, langsung saja menangkap ke arah Vincent. Namun tadi Netherrealm sudah langsung dikeluarkan pula Avatar of Guardian, langsung mengarah ke arah Fabian, tapi Fabian pun masih berhasil pergi ke tempat yang berbeda. Malah untuk sekarang Baloyski menjadi korban di dalam tertutup, tapi Fabian malah mendapatkan ganjarannya, dan juga Baloy mendapatkan satu poin kill tambahan. Veldora pun merasakan hal yang sama. Itu dia, satu buah Ring of Punishment-nya juga efek slow yang diberikan membuat dari Haskill pun terpegang sampai akhirnya Geek Fam. Mereka dapetin keuntungan yang banyak banget. Mereka dapetin poin kill terhadap sang jungler, dapetin lagi karakter turtle-nya. Dan retribution dari Vincent ini kalkulasinya bagus banget, Bro. Dan itu semua terjadi karena double revitalize, double problem. Ini udah pasti si double heal juga. Widhi harus cepat mungkin menyelesaikan dominance ice-nya agar heal yang didapatkan dari revitalize tidak maksimal. Curse of Blood juga harus on point karena kita tahu tadi dempet banget untuk team fight-nya. Tapi memang masih belum ada damage yang bisa deliver. Dan untuk tim Liquid ID, mereka langsung ketinggalan 2000 gold. Lagi-lagi. High loss Gatot Kaca. Strong banget untuk tim fight. Waduh, ketahuan Widhi, dan ini akan menjadi satu hal yang mungkin cukup buruk untuk Aran ya. Kenapa? Karena dari tadi Aran bisa dibilang berkorban selalu loh untuk bisa mendorong lah dari pergerakan Vincent. Tapi barusan terlihat purple buff-nya diambil dan diamankan oleh Fabian. Yap, walaupun memang udah disadari juga ya, ada Veldora di situ yang langsung bergerak. Namun memang tidak bisa ditahan lagi kepergian dari purple buff yang akhirnya jatuh ke tangan dari Fabian sementara di arah bawah. Oke, ada pergerakan yang sudah dilakukan. BMI mundur terlebih dahulu dengan dihilangkannya satu wave minion tadi. Oke, dan juga sementara dari Aran Shikinya ini udah mulai jadi target selanjutnya nih untuk Geek Fam. Tapi ada Widhi yang sudah siap siaga juga untuk langsung backup di area tersebut sambil menunggu ke arah turtle yang akan muncul. Ini Masako dari pemilihan itemnya lumayan bijak sih. Dia udah ngelihat gitu loh, kalau di turtle yang pertama tuh menang dari Geek Fam. Dia langsung bikin Demon Hunter Sword-nya. Biasanya kita tahu lah, untuk Cloud sekarang kasih Corrosion Sight dulu, baru Demon Hunter Sword-nya nanti belakangan. Biasanya Corrosion ya item pertama. Tapi ternyata conditional build yang dilakukan juga oleh Masako. Dan barusan YSKL udah langsung ke trigger dari satu purify-nya pertempuran. Harusnya akan terjadi. Di mana tuh sekarang? Telah terjadi satu lompatan begitu indah dan mereka melakukan sebuah pertempuran dengan adanya Netherrealm tadi. Belum ada Zaman Force yang bisa menciptakan satu point kill. Namun Fabian harus dipukul jauh banget ke area belakang dan Baloy menjadi satu orang yang membuat pergerakan Widhi pun menghilang. Tapi Veldora dikejar habis-habisan. Wah, ini control ability yang memang juga tadi diperlihatkan. Bagaimana
tidak bisa bergerak. Pemain-pemain dari tim Liquid ID sampai akhirnya juga mereka harus kehilangan player. Weh. Fabian! Hati-hati dengan objektif, jangan dibiarkan sendirian karena Fabian bisa mencuri objektif apapun. Keuntungan yang berlimpah tadi dari Geek Farm dengan memenangkan poin kill dan team fight. Mereka sadar kalau lawannya adalah Carmilla. Makanya Aboy dan Vincent itu nggak mau deket-deket sama Baloyski dan Veldora. Mereka cuma sharing untuk revitalize berdua. Agar nanti damage yang diberikan dari Curse of Blood-nya Widdy itu nggak bakal kena damage dealer utama mereka, yaitu adalah Vincent dan Aboy. Blood Wings di tangan dari Vincent. On the way menuju ke arah dari Banner of Heaven. Sementara untuk dua Thunderbelt inilah yang nanti akan membuat Veldora dan Baloyski bertahan hidup. Hybrid defense yang akan mereka memanfaatkan tentunya di mid game, di late game juga. Semakin lama game berjalan, hybrid defense akan semakin banyak pula. Waduh, Baloy pergi lagi. Masih sempat. Baloy. Bentar, Swift Crossbow. Masako, dia habis Demon Hunter Sword malah mau Corrosion Sight Iya, dulu baru mau Corrosion Golden Sight. Staff kah? Apa coba untuk bikin ke Swift-nya aja dulu? Baru nanti masuk DHS-nya. Kayaknya rugi sih, mending kalau begitu farming aja dulu pakai Corrosion Sight. Nanti pas Golden Staff baru dia join team fight. Oke. Sementara kali ini kembali tentram, tapi di bawah terjadi adanya keramaian juga. Terlihat untuk bagaimana Baloyski ini masih mencari momentum dan Veldora ini tugasnya adalah digebukin aja. Ya, Avatar of Guardian yang gak konek karena siapapun Aran. Tertinggal sendirian, penalty zone yang akankah dikeluarkan untuk sekarang dari Aran. Langsung dikeluarkan bisa-bisa, tapi untungnya masih ada Nedoram dan tadi Kursa Bulan langsung dikeluarkan pula Iron Shiki mau pergi ke arah mana. Tapi Iron Shiki masih berhasil kabur lagi dengan satu flicker yang dia milikin. Dan lihat bagaimana chain CC yang dipertunjukkan oleh Geek Fam. Betul-betul, even pun itu adalah Aran. Tapi memang sulit banget bergerak sampai akhirnya satu buah flicker di-trigger. Wow, ini team fight-nya bener-bener kuat banget loh dari kubu Geek Fam. Dua tanker, satu fighters yang membuat lini depan dari Geek Fam bener-bener strong banget, lama banget team fight-nya. Dan itu akan selalu membuat tim Liquid ID kehilangan banyak banget resource yang harusnya mereka miliki. Penalty zone, Curse of Blood, termasuk juga dengan Zaman Force dari Iron Shiki yang selalu push back. Dan sekarang Fabian hanya menukarkannya dengan objektif, tapi sekali lagi objektifnya belum di-convert menjadi keuntungan yang berlimpah dari team fight. Karena team fight selalu dimenangkan oleh Geek Fam. Dan mungkin itu yang disadari sama tim Liquid ID. Mereka nggak mau terlalu paksa tim fight-nya. Mereka cari celah lagi dan ini lumayan juga nih nutup kekurangan ataupun ketertinggalan yang terlihat di Oke, bawah. dari bagian bawah Masako BMI-nya masih berhasil membuat dirinya pun selamat dan Avatar of Guardian Baloyski. Take off dan landing ke tempat yang lain selamat. Defensif, itu dia. Aman. Avatar of Guardian yang bisa digunakan secara ofensif atau defensif. Tinggal dia pilih mau open atau closing untuk bagaimana cara dia menggunakan ultimate-nya. Tapi untuk sekarang Veldora nih, lagi-lagi yang masih belum ada jawabannya. Gak ada sama sekali yang bisa men-take down Veldoranya. Revitalize membuat dia makin lebih sustain. Dan Aboy akan selalu hadir di belakang untuk bisa memberikan Eternal Guard tambahan. Agar nantinya teman-teman dari tim Liquid ID gak bisa ngelakuin screening kepada lini belakang dari Geek Fam. Wah, sandwich gini nih. Oke, kita lihat apa yang akan langsung dilakukan. Dan benar saja, mereka mencoba untuk bisa nge-sandwich ke arah beberapa player dimiliki oleh tim Liquid ID. Tapi barusan, Eternal Guard pun langsung dikeluarkan pula. Tapi Baloyski malah menjadi korban di dalam area tersebut dengan Nedor yang udah dikeluarkan pula. Mereka berhasil untuk bisa memenangkan pertarungan dengan menghilangkan lagi dua player dimiliki oleh Geek Fam. Bahkan untuk sekarang dari Masakonya diusir jauh banget ke tempat yang berbeda. Dan itu dia kombinasi. Dengan ada Curse of Blood, kena karena dua orang sekaligus dan Netherrealm. Yang ngebuat dari Geek Fam, ini kalkulasinya terbuyarkan, Prof. Ya, dan harus seperti itu sih memang. Harus combo bareng sama Yeskiel. Karena Yeskiel punya efek life bane-nya dari Glowing One. Sehingga mereka bisa maksimalin bagaimana team fight yang begitu crowded dari Geek Fam. Ini Baloy dan Veldora harus mulai berputar otak lagi. Gimana caranya mereka memicu Curse of Blood, tapi mereka kalau boleh jangan keling. Karena kalau keling kayak tadi, wah itu damage yang diberikan dari Yeskiel akan sangat-sangat tinggi sekali. Oke, dan sekarang tim Liquid ID sudah mendapatkan satu buah angin segar. Kesempatan untuk comeback. Avatar of Guardian. Wah, mau landing langsung di situ dong. Benar-benar mau memulai bagaimana pertempuran loh Baloy. Tapi itu lumayan predik ya berarti ya. Blind jam aja berarti. Iya. Apalagi dengan adanya Lord yang udah muncul. Dan sekarang jadi harus nunggu dulu gak sih untuk cooldown-nya? Kayak Baloyski harus menunggu Avatar of Guardian-nya lagi. Apalagi buat sekarang Lord-nya bisa dikendalikan sama teman-teman dari tim Liquid ID. Karena mereka yang bisa juga nih untuk tim fight panjang semenjak Iron Shiki udah ready.
untuk tim fight berlima dan Widi yang tahu nih gimana caranya untuk nge-stop Baloski dan Veldora. Langsung dikeluarkan begitu saja dengan tadi pergerakan lewat Glorious Pathway. Namun Nedorem sudah ke-trigger dengan Lord yang sejauh ini belum menjadi milik siapapun. Wah ini keputusan yang bagus banget sih untuk Geek Fam. Mereka tiba-tiba mundur lagi. Dan bahkan trigger dari penalty zone dan Netherrealm. Dan Lord bakal coba untuk dipegang perlahan pula. Hei, di tempat yang lain kita lihat akan seperti apa lagi Avatar of Guardian tadi masih sempat bisa menyelamatkan pergerakan dari Baleski walaupun dari Baleskinya sempat untuk ngebayangkan beberapa saat dan juga sekarang pergerakan dia di mana Lord yang berhasil diamankan oleh Vincent. Masakonya pergi jauh banget untuk bisa menyelamatkan diri. Namun Aboy, Vincent dan juga Masako masih berhasil untuk mempertahankan diri. Oke, dua tukar dengan adanya Lord. Apakah ini bisa dibilang keuntungan untuk Geek Fam? Udah pasti sebenarnya masih dapetin keuntungan karena ada trade-nya yang didapatkan itu adalah Lord. Tinggal gimana caranya maksimalin Lord ini. Karena kalau Lordnya bakal jadi Lord giveaway menurutku yang rugi adalah Geek Fam itu sendiri. Vincent memang sudah punya Holy Crystal. Tapi buat sekarang harusnya Veldora dan Baloski udah mulai sadar kalau tim Liquid ID udah bisa nge-punish mereka berdua. Jadi kalau misalkan tim fight lama, mereka harus sekali lagi memicu ultimate dari Yeskiel. Gimana caranya memicu dengan adanya Netherrealm? Mungkin Aboy punya jawabannya kayak tadi. Lempar Eternal Guard. Biar ada screening terhadap teman-teman dari tim Liquid ID. Sehingga mereka terpaksa untuk mengeluarkan satu buah ultimate mahal dari Paramis. Oke, Glorious Pathway buat defense juga ya. Udah disiap-siagakan oleh Veldora. Sekiranya nanti ada tim Liquid ID yang mau coba untuk tabrak balik. Tapi ya ini dia momentum demi momentum yang memang membuat dari tim Liquid ID juga mereka kehilangan kesempatan. Dan dibalikin lagi keunggulan yang dipegang sama Geek Fam-nya. Gara-gara tadi dia Veldoranya buka Glorious Pathway ke belakang ya. Aku jadi mikir, kenapa enggak Veldoranya ke arah yang berlawanan? Sehingga nanti tim Liquid ID tuh malah bener-bener kena slow dari efek Glorious Pathway-nya. Dan ketika mereka maju, mereka nggak bakal bisa mengejar dengan adanya Netherrealm dari Yeskiel. Apakah Veldora sadar akan hal tersebut? Apakah Veldora nanti akan bertukar posisi dengan Baloski? Karena Baloski-nya menurutku malah nggak boleh ketahuan. Iya harus bener-bener nunggu di belakang dulu Di ya. blind spot. Lebih tipikal yang kayak mirip-mirip kayak Kufra, kayak Lolita yang gak bisa nahan di depan sendirian dulu. Iya. Karena tadi udah sempet lumayan efisien ya kalau misalkan Glorious Pathway-nya ke belakang. Veldoranya bisa kabur juga, itu poin plusnya. Dapat Dragon HP juga. Dan siapapun yang mengejar ketika melewati Glorious Pathway itu bakal terkena efek slow. Dia bakal jadi lambat banget. Jadi bocil slow-mo Kenapa ya. jadi ke slow-mo juga, mohon maaf. Ya. Bocil slow-mo biasa, suka jedak-jeduk kadang-kadang ya. Tapi ini dia, purple buff juga yang udah mulai di-invade. Akan membuat keunggulan semakin besar lagi bisa dimiliki oleh Geek Fam. Sementara menunggu juga ke arah Lord yang akan segera muncul. Lane jauh, udah mulai dikontrol oleh Masako. Repot ya. Repot banget ini membuat dari tim Liquid ID sedikit overthinking nih. Iya tapi untuk Masako pemilihan itemnya dia langsung ke Rose Gold Meteor. Karena dia tahu ini magic damage-nya akan sangat-sangat tinggi dan sangat mengancam sekali. Jadi dia sangat-sangat berharap pada magic defense yang dia miliki. Untuk sekarang mungkin last itemnya akan menuju ke Malefic Roar. Untuk bisa memberikan damage kepada Aran atau mungkin kepada Widi biar lebih pasti juga. Dan Widi mungkin nih yang nanti akan menjadi penyelamat dari tim Liquid ID. Kalau aja Curse of Blood-nya benar-benar on point. Ini benar-benar bisa menjadi game changer. Apalagi kalau di follow up sama Aran nih, Yeskiel ini bakal menjadi combo yang mematikan. Ya, dan juga satu Wishing Lantern. Lagi ya. Lagi-lagi ya ini yang terancam adalah Widi dan juga Aran ya. Menjadi sebuah langganan tetap tapi kepegang tuh ya. Yap. Konek 3 orang loh tadi. Agak galau sedikit. Hei, Avatar of Guardian dari keluarga dan sekarang ada Purify yang memang ke-trigger di atas sebenarnya Yeskiel. Menjadi korban di dalam pertempuran bahkan yang tenaganya baru saja langsung dikeluarkan. Dua Revitalize pun tadi sudah terlihat di dalam area tersebut dan mereka siap untuk bisa memenangkan di dalam pertempuran ini dengan Samar Force tadi udah dikeluarkan pula Iron Shiki. Masih berhasil bergabung dengan rekan-rekannya dan Netherrealm sudah terlihat di dalam area tersebut. Oh ya walaupun memang pasif yang dikumpulkan juga ya oleh Yeskiel cukup banyak. Tadi hanya perlu 2 detik aja nunggu dia spawn. Tapi balik lagi, ternyata Netherrealm-nya udah ke-trigger juga nih, Prof. Ya, emang sih Netherrealm ke-trigger, tapi itu cuma pasif lagi-lagi dari Yeskiel dan dia kembali lagi ke line of down. Menang kuantitas, malah sekarang tim Liquid ID. Mereka bisa setup duluan nih untuk Lord-nya, apalagi Fabian punya purple buff. Mereka tinggal pilih mau team fight, karena belum ada Baloski juga. Walaupun ada Avatar of Guardian atau mereka akan memanfaatkan laning-nya terlebih dahulu atau melakukan pick off. Tapi ini nggak possible buat pick off. Karena belum ada typical hero yang cocok dari tim Liquid ID untuk melakukan pick off. Sekarang malah Geek Fam yang menarik ulur lagi teman-teman dari tim Liquid ID biar mereka bisa memicu Netherrealm untuk kedua kalinya. Wah, masa aku bikin deg-degan ya. Kenapa tuh? Itu tadi untung BMI cepet banget. Di depannya udah ada Carmilla. Cepat ya. Salah langkah sedikit, wah itu bakal jadi ancaman sih buat Geek Fam.
Dan ternyata build terakhir dari Masako kayaknya bakal tetap ke arah damage ya. Aku berpikir bakal ada Winter Crown nantinya untuk ngebuat dia sustain di depan. Ini lebih butuh Malefic juga sih, lebih butuh damage tambahan juga kan. Karena attack speed-nya udah cukup, Rose Gold juga udah bikin dia survive tadi. Dengan adanya tambahan dari Mufti, tapi What? Instant damage dari Fabian, wow. Wah ini krusial sih, apalagi kali ini akan ada kesempatan untuk tim Liquid ID. Mereka bisa langsung setup menuju ke arah Lordnya. Hanya berhadapan dengan 4 pemain saja dari Geek Fam. ini masalahnya adalah karena kuantitas juga dari Geek Fam. Apalagi mereka punya Carmilla, mereka bisa Oh divide. my god, dan penalty zone jadi dikeluarkan. Sedikit lagi Vincent, tapi ternyata dengan ada rem tadi udah dikeluarkan tepat waktu pula membuat Vincent pun tidak berhasil selamat di dalam pertempuran yang sudah terjadi. Tidak ada point retribution, Fabian bersiap untuk bisa mendapatkan lagi Karalo, tapi ternyata Masako memberikan damage yang begitu mematikan. Oh dan ternyata Masakonya dihukum. Masako terpunish dengan adanya pergerakan dari Aran, lagi-lagi penalty zone dan juga Netherrealm. Jadi satu buah kunci untuk tim Liquid ID bisa melakukan serangan dan juga bertahan dengan adanya peluang team fight yang bisa dibawakan oleh Geek Fam. Wah ini jatuhnya adu kiting sih, adu tarik ulur. Siapapun yang terpicu ultimate-nya duluan itu bakal rugi banget. Dan tim Liquid ID lebih sabar tadi untuk menantikan bagaimana Netherrealm di waktu yang tepat. Curse of Blood di waktu yang tepat pula. Dan sekarang ada si Halberd dari Fabian. Regen HP yang didapatkan dari pasifnya Baloyski nggak akan semaksimal sebelumnya. Dan sekarang mereka mencoba untuk memanfaatkan Lord. Beda kondisi nih, nggak ada super minion sekarang dari Geek Fam. Mereka harus punish secepat mungkin Lordnya. Oke, dan Baloy akankah dirinya bisa bertahan? Tidak. Untuk kedua kalinya Baloy pun menjadi korban. Namun sekarang semua blonde tadi connect ke arah beberapa player dan Veldora menjadi satu target lagi. Dan Iron harus mundur dulu. Oke Lordnya bakal coba untuk di-clear dulu sih harusnya, tapi ditabrak lagi. Pergerakan begitu cepat tadi dilakukan oleh Vincent. Dengan mundur ke bagian belakang agar bisa menyelamatkan diri. Namun sekarang 5 player dimiliki oleh tim Liquid ID. Mereka bersiap untuk bisa mendapatkan kemenangan dan juga menyamakan kedudukan. Bergeraklah sudah. Wave Mina di bagian bawah. Yeskiel standby di bagian belakang. Siap untuk bisa membantu rekan-rekannya. Tapi Veldora memiliki sedikit SP lagi di dalam tubuhnya di bagian atas. Fabian berhasil menghancurkan ke arah satu best turret. Oh ini juga di buying time ya, selagi menunggu Baloynya untuk hadir, Dan ditabrak. Netherrealm langsung dikuakkan begitu saja. Mereka berpeluang untuk bisa mendapatkan kemenangan. Tapi tidak ada Wave Minion. Akankah ini malah membuat pergerakan dari tim Liquid ID bisa dibalikan begitu saja. Dan Winnie menjadi korban kedua. Iron Chiki memiliki armada. Iron Chiki menjadi korban ketiga. Wow, apakah ini akan mengulang luka lama? Miskalkulasi untuk endgame. Membuat 3 pemain dari tim Liquid ID menghilang, Prof. Dan membuka Netherrealm sebelum team fight. What is happening Yehaskiel? Karena tidak ada combo yang dibuka barusan dari kubu Geek Fam. Mereka juga nggak bisa untuk paksa punish base-nya. Karena kebetulan di situ masih ada Aboy, masih ada Eternal Guard. Dan ketika Baloyski kembali lagi, ya udah ini bakal jadi team fight yang tidak berimbang secara kuantitas. Yeskiel menjadi korban kali ini. Yeskiel belum memiliki satu pasif yang cukup hingga membuat lihat dirinya mendapatkan begitu banyak lagi 1v1. bola namun di bagian bawah. Fabian menjadi korban 1v1 bersama dengan Vincent. Itu Vincent udah buka Winter, ganti lagi ke Immortal. Dan begitu pun dari Fabian ya, pecah Immortal dan ternyata balik lagi 1v1 situation. Vincent menunjukkan kelasnya. 2-0 untuk Vincent. Walaupun secara individual bisa terlihat bagaimana Julian versus Nolan yang ternyata direka adegan ulang di game yang kedua kali ini. Memang Vincent gak mau satu, Prof. Maunya pasti 2. Iya benar. Tapi buat Oh, sekarang karena take over momennya ada di Geek Fam. Lord kali ini Lord yang sangat-sangat mahal. Harusnya masih bisa coba buat di take over sama tim Liquid ID. Menunggu Fabian dalam kurun waktu 5 detik apakah mereka mampu. Karena lihat Masakonya, Wah, kencang DPS-nya banget sih tinggi banget. Windtalker. Ada Windtalker tadi terakhir dia lepas sepatu. Iya. Dia pakai Windtalker, Dia Prof. pakai Windtalker, dia memanfaatkan efek Typhoon. Dan sekarang tinggal menunggu bagaimana Lord akan bergerak ke area bottom lane seharusnya. Yap, ternyata di Aran sedikit lagi akan ke Aran yang bisa bertahan tapi Netherrealm. Waduh. Sudah terpop up kali ini. Wow. Wow, ini- Itu bahayanya ketika Lord akan muncul di area bottom lane dan bahkan tidak ada Netherrealm. Wah, ini jangan-jangan mentang-mentang bawa 2 kolam nih. Jadi semuanya pemancingan. Mancing terus dari tadi resource-nya. Ini 2 kolam berkedok Netherrealm juga kan? Sama aja iya, ini kalau dihitung itu. Kuat ya. Sama Oke. juga. Oke, ada Winter Crown dari Vincent. Team fight jangka panjang yang ingin dicari oleh teman-teman dari Geek Fam. Apakah mereka akan ketemu solusinya terlalu buru-buru untuk melakukan endgame tim Liquid ID?
Akankah mereka menyesali perbuatan mereka sebelumnya? Karena Lord akan bergerak ke area bottom lane. 3 lane push dari Geek Fam. Ini miskalkulasi tadi fatal banget sih. Kayak kita tahu ya bagaimana itu menjadi salah satu ancaman juga untuk tim Liquid pada minggu pertama. Dan sekarang Lord akan kembali clear. Ada glorious pathway langsung dikeluarkan Avatar of Gue tadi. Ngedunai bagaimana Fabian ingin pulang menuju ke arah satu base utamanya. Dan sekarang waktunya untuk Baloyski bisa bergabung lagi bersama dengan rekan-rekan satu yang terakhirnya. Membuat dari pergerakan Widi untungnya masih selamat dengan Adrenaline yang udah bisa diaktifkan kembali. Dan mereka masih berjuang untuk bisa mendapatkan kemenangan kedua. Kick kembali diusir mundur. Oh, dan tim Liquid ID mereka masih berupaya bersikeras mendefense. Sementara satu buah base turret top akan mati-matian juga dipertahankan. Ini harus pelan-pelan sih karena kalau Veldora keculik. Ada satu glorious pathway dikeluarkan tapi tidak bisa membuat Veldora selamat. Itu dia, kalau Veldora keculik mereka akan kalah dari segi kuantitas. Dan sekarang tim Liquid ID punya kesempatan untuk fight back. Mereka akan coba untuk punish. Bagaimana Geek Fam dengan tidak sabarannya kembali. Kedua tim ini harus punya rem sebelum menuju ke high ground. Karena mereka harus berhati-hati. Di depan base terkadang ada sesuatu yang membuat mereka terpleset. Apalagi dengan item sekarang yang harusnya udah hampir semuanya lengkap. Winter Crown Immortal adalah item-item penyelamatan bagi kedua belah tim. Rose Gold Meteor kembali, ada tangan dari Masako. Apakah ini akan menjadi jawaban lagi setelah magic damage yang begitu tinggi bisa diberikan dari Iron Shiki, apalagi dia punya Wishing Lantern juga. Dia tahu kalau misalkan dia harus ngedeliver damage setinggi mungkin kepada Garot Kaca dan juga Hylos. Makanya dia bikin Wishing Lantern. Oke. Tapi harusnya nih lane jauh diunggulin sama tim Liquid ID nggak sih Prof? Kayak super minion di bawah. Jadi ngebuat ya harusnya. Ada chance speed push. Avatar of Guardian tadi dikeluarkan tapi tidak sempat untuk Baloy. Baloy. Lagi Avatar of Guardian. Tidak ada pasif, tidak ada basic attack yang bisa di-enhance juga untuk di-convert jadi heal. Dan tidak ada pengaktifan Revitalize. 45 detik tanpa Baloyski. Lord Fight akan menjadi tempat yang berat bagi teman-teman Geek Fam. 2 kali loh. Tadi di game 1 juga, di saat Lordnya muncul, ada Avatar of Guardian yang ke-trigger juga tadi di rumput kanan tengah. Wow, ini menjadi informasi yang cukup mahal pastinya. Yang harus bisa dimanfaatkan tim Liquid ID. Walaupun ya sekarang Geek Fam masih cukup unggul. 20 detik tanpa adanya Baloyski. Sementara di top lane Vincent udah terdeteksi. Apakah ini akan menjadi tim fight paksa 405? Yap, karena sekarang pertempuran yang harusnya terjadi di area dari Lord. Tapi Aran sudah kembali join ke dalam pertempuran dan Veldora masih selamat sejauh ini. Vincentnya akan segera gabung ke bagian depan. Akan menjadi milik siapa? Vincent kali ini menjadi pahlawan. Hadir dengan retribution Aran. Memungkinkan mana Immortal yang bermain ada di dalam domain Vincent. Terlalu berani. Ada Iron Shiki di dalam rumputan. Hingga satu zaman Force sudah untuk dikuatkan. Winter Crown untuk kali ini Masako bisa mengantarkan David tapi Aboy. Kali ini malah Aboy pulang sama gila. Mereka triple kill looking for Bediak. Bisakah didapatkan ada Avatar of Guardian dikeluarkan. Dan untuk kali Baloyski-nya mencoba bisa membalikkan keadaan tapi Baloy again. Oke. Satu buah ward yang dimanfaatkan oleh Geek Fam tapi wipe out. What? Veldora? Wipe out? Hey, bisa terwipe out untuk kali ini. Tapi Veldora mencoba untuk bisa membalas dari keadaan satu yang terakhirnya. Netherrealm merubah keadaan. Dapat Lord tapi kalah fighter, wipe out dan overcommit. Overextend team fight dari Geek Fam membawa mereka ke dalam petaka sendiri. Iya, 10 detik sebelum Vincent kembali. Apakah ini akan jadi waktu yang cukup? Sepertinya tidak. Tidak akan sempat. Dan game akan bergerak menuju ke game yang ketiga. Oke, punishment mahal bisa didapat.